عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pada pertemuan malam ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada pengantar atau perkembangan ilmu qiraat, melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang asal-usul qiraat itu sendiri, ya. Juga sampai kepada imam-imam qiraat. Insyaallah kita murajaah terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembahasan yang baru, ya. Dan insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang karakteristik dari imam-imam qiraat, ya, karakter biografis secara ringkas, ya, atau mengenal secara ringkas, dan juga karakteristik bacaan dari imam-imam 10 qiraat, ya, imam-imam qiraat yang 10. Kemudian juga kita nanti akan membahas tentang Thariq, ya, yang kemarin belum sempat dibahas, ya, kemarin baru sampai kepada riwayat. Dan mungkin insyaallah kita akan tambah pertemuan satu lagi pekan depan, pertemuan terakhir yang seharusnya hari ini pertemuan terakhir, mungkin kita tambah satu pertemuan lagi pekan depan terakhir, ya, insyaallah, untuk membahas surat Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah dari para imam qiraat, ya. Tadinya mau malam ini, tapi kemungkinan tidak keburu karena memang butuh praktek juga. Insyaallah nanti akan ada prakteknya begitu, dan juga nanti ada penjelasan kaidah-kaidahnya, sehingga mungkin terlalu buru-buru nanti kalau dipaksakan malam ini. Jadi kita insyaallah untuk pertemuannya akan tambah satu lagi, ya, untuk pekan depan terakhir, dan malam ini kita selesaikan materi perkembangan ilmu qiraat. Kita mulai. Kita murajaah dulu dari pertemuan yang sebelumnya, di mana kita sudah mengetahui pada pertemuan sebelumnya atau membahas tentang asal-usul, ya, dari variasi bacaan-bacaan Al-Qur'an. Di mana ternyata variasi bacaan Al-Qur'an itu sudah ada, ya, atau memang diwahyukan seperti itu, ya, sebagaimana hadis-hadis yang kemarin sudah dibacakan tentang bacaan Al-Qur'an yang turun dalam 7 huruf, ya. Sedangkan makna 7 huruf itu, ya, para ulama berbeda pendapat, namun intinya adalah perbedaan-perbedaan dalam bacaan Al-Qur'an, itu intinya, ya, bukan perbedaan-perbedaan dalam penafsiran, tapi dalam cara baca seperti itu, ya. Entah nanti perinciannya ini para ulama berbeda pendapat, ya. Dan ini dibuktikan di zaman para sahabat pun sudah terjadi perbedaan, ya, atau ketidaktahuan antara sahabat yang satu dengan sahabat yang lainnya, ya, sebagaimana dikisahkan di hadis yang sebelumnya kita bahas, yaitu siapa? Hisham, ya, yang membaca surat Al-Furqan yang berbeda dengan bacaannya Umar, ya, sehingga kemudian akhirnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan bacaan keduanya, itu, ya. Nah, itu kemarin kita sudah bahas. Kemudian makna sabatu ahruf juga sudah kita bahas kemarin. Kemudian faidah-faidahnya, ya, di antaranya ada bukti terjaganya dan juga terlindunginya kitab Allah. Kemudian meringankan dan mempermudah umat Islam untuk membaca Al-Qur'an tentunya, ya. Ketika itu tentunya umat Islam ketika itu. Kemudian bukti kemujizatan Al-Qur'an di balik kata-katanya yang singkat, ya. Satu kata memiliki beberapa makna, yaitu beberapa maksud dengan adanya keberagaman qiraat. Kemudian kita juga kemarin bahas tentang Mushaf Utsmani apakah mencakup sab'atu ahruf, maka di sini yang lebih tepat adalah mencakup sab'atu ahruf, ya. Karena Mushaf Utsmani dia hanya menyalin saja dari Mushaf Abu Bakar, ya. Dan Mushaf Abu Bakar ini para ulama atau para sahabat sepakat ketika itu sudah mewakili dari sab'atu ahruf yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adapun dari sisi perkembangan ilmu qiraatnya, jelas, ya, insyaallah. Kemudian juga kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang fase-fase, ya, tentang penyebaran
ilmu qiraat, ya, atau pertumbuhan dari ragam ilmu qiraat, dimulai dari fase periwayatan itu sendiri, kemudian mulai bermunculan para ahli qiraat, ya. Artinya dimulai dari penyebaran yang dimulai dari Utsman bin Affan menyebarkan para qari-qari ke berbagai wilayah, kemudian akhirnya diriwayatkan oleh banyak murid-muridnya sampai kemudian munculnya para ahli, ya, dari begitu banyak murid yang dihasilkan dari orang-orang yang dikirimkan atau para sahabat yang dikirimkan, sahabat dan juga sebagian tabi'in, ya, yang dikirimkan oleh Utsman bin Affan. Nah, akhirnya muncul beberapa ahli qiraat, ya. Sampai akhirnya di fase berikutnya masuklah kepada fase penulisan qiraat, mulai kaidah-kaidah yang diriwayatkan tadi atau bacaan-bacaan yang diriwayatkan tadi mulai dituliskan kaidah-kaidahnya, ya, sebagaimana ilmu tajwid, ya. Ilmu tajwid sebelumnya tidak ada teorinya, ya, hanya periwayatan secara bacaan saja. Namun akhirnya kemudian dituliskan juga setelah mulai tersebar secara periwayatan bacaan Al-Quran, mulai dituliskan kaidah-kaidah tentang tajwid seperti itu, ya. Kemudian masuk kepada fase penyederhanaan qiraat, ya, di mana yang tadinya qiraat ini di masa penulisan yang pertama, ya, atau penulis pertama yaitu Abu Ubaid Al-Qasim menulis 25 qiraat, ya, atau 25 imam yang ahli dalam qiraat, ya. Namun di dalamnya masih tercampur antara qiraat yang syadz dan juga qiraat yang sahih, seperti itu. Qiraat yang bisa digunakan dan juga qiraat yang tidak bisa digunakan. Sampai akhirnya datang Ibnu Mujahid. Nah, ini Ibnu Mujahid tokoh penting dalam perkembangan ilmu qiraat, ya. Bisa dikatakan Ibnu Mujahid ini adalah Imam Bukhari-nya dalam Al-Qur'an, ya. Kalau dalam hadis kita mengenal Imam Bukhari, nah kalau dalam Al-Qur'an maka kita akan mengenal Ibnu Mujahid, ya. Karena di antara kita bisa Al-Qur'an sampai kepada kita terseleksi seperti itu dengan bacaan-bacaan yang benar, ya. Ini berkat jasanya di antaranya Imam Ibnu Mujahid, ya. Beliau menyederhanakan qiraat yang tadinya ditulis dalam 25 imam kemudian diringkas menjadi 7 imam, ya. Sampai akhirnya kepada fase penyederhanaan rawinya, karena Ibnu Mujahid ini menuliskan 7 imam, ya, menetapkan 7 imam berdasarkan wilayah-wilayah Islam ketika itu, ya, seperti di Basrah, kemudian di Kufah, kemudian di Madinah, di Makkah diambil, ya, imam-imamnya. Namun perawinya yang meriwayatkan bacaan dari imam-imam tersebut masih sangat banyak, begitu, ya. Sampai akhirnya di fase berikutnya, yaitu di masanya Abu Amr Ad-Dani, ini disederhanakan. Perawi dari para imam yang tadinya masih banyak disederhanakan menjadi 2 rawi saja, begitu. Nah, kemudian akhirnya masuk kepada fase Al-Imam Asy-Syatibi, ya, di mana Imam Asy-Syatibi ini hanya menuliskan saja, ya, hanya menuliskan apa yang tadinya ditulis oleh Abu Amr Ad-Dani hanya dibuat dalam bentuk syair. Hanya memang ketika itu di zamannya Imam Asy-Syatibi, ilmu qiraat ini sedang sedang banyak peminatnya, begitu, sedang dalam masa keemasannya, begitu. Sehingga ketika Imam Syatibi membuat sebuah syair, yang syair ini juga begitu indah, ya, di antaranya tadi, ya, di awal kita setelkan sebagian muqaddimah dari matan Asy-Syatibi, ya, di mana matan Asy-Syatibi ini kurang lebih terdiri dari lebih dari 1000 bait, ya. Yang 1000 bait ini di setiap akhir baitnya diakhiri dengan huruf lam, ya, lam alif, ya, diakhiri dengan huruf lam alif, ya. Dan itu sebanyak 1000 bait dan isinya kaidah tentang ilmu qiraat, ya. Kaidah cara baca dalam ilmu qiraat. Nah, Masya Allah, makanya di masa Imam Syatibi ini sangat ilmu qiraat sangat pada masa puncaknya seperti itu. Tidak sebelum sampai puncak tapi sudah masa keemasan, gitu. Nah, sampai kemudian akhirnya datang Ibnul Jazari menambahkan qiraat menjadi 3, ya. Dari 7 ditambahkan 3 akhirnya menjadi 10 qiraat. Beliau meneliti ulang, akhirnya masih ditemukan 3 qiraat yang sahih. Akhirnya ditambahkan 3 qiraat tersebut sehingga jumlah dari qiraat-qiraat yang sahih adalah 10 qiraat. Dan di masa Imam Ibnul Jazari inilah masa puncak keemasan dari ilmu qiraat, ya. Nah, itu kurang lebih fase-fase secara ringkasnya, ya. Sebagaimana kita sudah jelaskan di pertemuan yang sebelumnya, ya. Ya, bahkan Al-Imam Ibnul Jazari ini bukan hanya menambahkan 3 qiraat saja, tapi beliau meneliti setiap jalur-jalur yang ada pada imam qiraat, ya, yang masih bisa diteliti tentunya,
ya, sehingga didapatkan 1000 jalur, ya, 1000 jalur dari 10 imam qiraat. Yang tadinya di masa Imam Syatibi ini hanya satu jalur saja. Jadi setiap imam itu hanya satu jalur saja. Ya, setiap imam qiraat dan perawinya ini hanya satu jalur saja. Nah, tapi di masanya Ibnul Jazari ini setiap imam memiliki kurang lebih 50 jalur, ya, sehingga jumlahnya 1000 jalur, ya. Apa itu jalur atau tarik? Nanti insyaallah kita akan bahas, ya. Seperti itu. Makanya di masanya Ibnul Jazari ini disebut puncak keemasan. Kalau di Imam Syatibi ini masa keemasan, maka di masanya Ibnul Jazari ini puncak keemasan dari ilmu qiraat. Kemudian kita juga sudah membahas tentang rukun qiraah yang sahih atau yang bisa diterima, ya. Di antaranya para ulama memberikan syarat-syarat, ya. Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan syarat, namun secara umum, ya, dapat disimpulkan terdapat 3 syarat, yaitu pertama dia harus sanadnya sahih juga mutawatir, ya, artinya banyak yang meriwayatkan. Kemudian juga sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kemudian yang ketiga sesuai dengan Rasam Utsmani, ya, sesuai dengan Rasam Utsmani yang dituliskan di zamannya Utsman bin Affan. Nah, harus memenuhi 3 kaidah ini. Apabila tidak memenuhi 3 kaidah ini, ya, atau hanya salah satunya saja atau salah duanya saja, artinya ada salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak dapat disebut dengan qiraat yang sahih, seperti itu. Makanya para ulama memberikan jenis-jenis qiraat, ya. Ada yang pertama mutawatir, masyhur, ahad, syadz, maudhu, dan juga mudaraj. Mutawatir ini yang banyak meriwayatkan. Masyhur ini yang juga sama sahih, ya, sesuai dengan 3 syarat yang tadi, namun dia tidak sampai derajat mutawatir, namun banyak juga yang meriwayatkan. Adapun ahad ini sanadnya sahih, ya, sanadnya sahih namun tidak sesuai dengan rasam. Kemudian syadz ini sanadnya tidak sahih. Adapun maudhu ini palsu, ya, berarti Al-Qur'an yang dipalsukan lah, seperti itu, seperti Al-Qur'an Syiah dan yang lainnya. Kemudian mudraj ini yang tercampur antara tulisan para sahabat dengan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Tulisan para sahabat ini artinya sebagai catatan dari penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Nah, ini contohnya, ya, misalnya yang mudraj, misalnya hafidhu 'alas salati was salatil wusta, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta, salatul asr. Nah, salatul asr ini hanya tambahan saja, ya, bukan bagian dari qiraat yang sahih. Ini sudah kita bahas, ya, kemarin, ya. Nah, kita masuk kepada qiraah, ini juga sudah kita bahas, ya. Di antaranya qiraah ini adalah menerangkan suatu jenis bacaan yang disandarkan kepada salah satu imam qiraat, ya. Adapun riwayah, maka ini adalah penisbatan kepada perawi yang meriwayatkan dari imam qiraat tersebut, ya. Jadi di bawahnya imam qiraat, ya, atau muridnya imam qiraat itulah disebut dengan perawi, ya, atau riwayah. Walaupun bisa jadi bukan murid langsung, ya. Karena sebagaimana mungkin di dalam ilmu-ilmu yang lain, biasanya yang mewakili, tidak mesti yang mewakili keilmuan seorang guru itu muridnya langsung. Bisa jadi cucu muridnya yang mewakili sebuah keilmuan dari gurunya, ya. Banyak faktor, mungkin faktor dari fokus para perawi tersebut dalam mengajarkan ilmu dari gurunya, seperti itu. Kemudian juga kemasyhuran, keterkenalan, atau kepopuleran dari murid tersebut di masyarakat, ya. Kemudian konsistensi dalam mengajarkan, nah ini sangat berpengaruh, ya. Makanya nanti kita akan temukan para perawi ini ada yang murid langsung dari imam qiraat, ada juga yang di bawah-bawahnya, ya, artinya cucu muridnya, begitu, bukan murid langsung. Adapun tarik ini adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan setiap cara baca Al-Quran disandarkan kepada orang yang mengambil cara baca dan seorang rawi ke bawah. Artinya rawi ke bawah ini disebutnya dengan tarik. Insyaallah nanti akan kita jelaskan lagi, ya, secara bagannya supaya lebih dipahami. Ya, dan ini ke-10 nama-nama imam qiraat, ya. Sebentar saya minum dulu. Ini ke-10 nama imam-imam qiraat. Yang warna hijau ini nama-nama imam qiraat yang 7, ya, yang terdapat atau yang dicetuskan oleh Ibnu Mujahid, diteruskan oleh Abu Amr Ad-Dani, kemudian dipopulerkan oleh Imam Asy-Syatibi, ya. Dan ini sekali lagi pemilihannya berdasarkan wilayah, ya. Jadi bukan berdasarkan ketakwaan, begitu, ya, keilmuan tidak. Ya, keilmuan jelas tentu seperti itu, ya. Namun diambil
dari berbagai daerah untuk diambil perwakilan dari berbagai daerah. Seperti misalnya Imam Nafi ini dari Madinah, ya. Ibnu Katsir ini dari perwakilan dari Mekah. Kemudian Abu Amr ini perwakilan dari Basrah, Irak. Ibnu Amir dari Syam. Asim ini dari Kuffah, ya. Hamzah juga dari Kuffah. Kemudian Al-Kisai juga dari Kuffah, dari Irak, ya, dari Kuffah. Nah, ini, ya. Jadi perwakilan. Jadi bukan yang memang diambil secara acak seperti itu, tidak, ya, hanya perwakilan dari berbagai daerah tersebut. Ya, adapun yang 3 ini, maka ini tambahan yang dari Imam Ibnul Jazari, ya, atau 3 qiraat tambahan yang melengkapi menjadi 10 qiraat, ya, atau biasa disebutnya dengan qiraah asyrah atau qiraah sab'ah, ya, yang 7, kalau yang 10 qiraah asyrah. Nah, nanti yang pada satu jalur 7 dari Syatibiyah, 3 dari Ad-Durrah namanya qiraah asyrah sughra. Kalau dari 10 qiraah dengan 1000 jalur ini namanya qiraah asyrah kubra, ya. Nah, ini, ya. Imam Asim yang paling banyak itu dari Kufah, ya. Ada 4 imam, ya, yaitu Imam Asim, Imam Hamzah, Imam Al-Kisai, dan juga Imam Khallaf, ya. Jadi dipilih berdasarkan wilayah-wilayah tersebut. Tapi sekarang kita masuk kepada pembahasan secara ringkas saja, ya. Kita katakan bukan membahas biografi, ya, kita pengenalan saja, ya, supaya minimal kita pernah dengar. Karena begini, kalau dalam hadis mungkin kita tidak heran, ya, ketika disebutkan orang-orang yang berjasa dalam hadis atau buku-buku hadis, siapa saja pengarangnya, siapa saja pengarang yang terkenal, mungkin kita tahu, ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, An-Nasai, ya, dan yang lainnya kita tahu. Tapi ketika disebutkan imam-imam dalam ilmu qiraat, ya, mungkin hanya sebagian saja yang tahu, ya. Ketika disebutkan siapa itu Abu Amr Al-Basri, nggak tahu kita, ya. Mungkin kalau disebutkan Imam Muslim tahu, Imam Ahmad tahu. Tapi begitu kan disebutkan imam-imam dari ilmu qiraat, ini jarang dari kita yang mengetahui. Makanya kita sekarang membahas, ya, minimal kita pernah dengar lah seperti itu, sehingga kita bisa ya sedikit mengenal dari para imam tersebut, ya. Tentu jika ingin lebih mengenalnya, kita bisa membaca biografi yang dituliskan oleh para ulama, ya. Insya Allah kita akan membahas di sini lebih fokus kepada karakteristik, ya, dari imam qiraat tersebut, karakteristik dari bacaan imam qiraat tersebut. Dan di sini juga sebagian saya lampirkan bagannya, ya, saya lampirkan bagannya atau sanadnya, ya, sanad dari para imam qiraat. Yang pertama kita mulai dari Imam Nafi, ya. Nah, Imam Nafi ini perawinya ada 2, ya, yaitu Imam Qalun dan juga Imam Warsh, ya. Kita lihat di sini. Dan Imam Qalun dan Imam Warsh di sini murid secara langsung, ya. Murid secara langsung. Ya. Ini sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita lanjutkan. Afwan. Nah, ini kita mengenal dari imam qiraat yang pertama, yaitu qiraat atau Imam Nafi Al-Madani, ya. Memiliki 2 rawi, yaitu yang rawi yang pertama namanya Qalun Isa bin Mina, kemudian juga yang kedua adalah Warsh atau Uthman bin Abdullah. Nah, Imam Nafi ini di antara imam qiraat yang memiliki banyak guru, ya, dan gurunya langsung kepada para tabi'in, ya. Dikisahkan memiliki 70 orang guru dari kalangan tabi'in, ya. Kemudian juga beliau terkenal dengan wangi mulutnya, ya. Jadi kalau beliau berbicara dengan beliau membaca Al-Quran itu terkenal dengan wangi mulutnya, ya. Dikisahkan bahkan beliau kenapa bisa wangi mulutnya, pernah ditanya apakah beliau menggunakan wewangian, maka beliau katakan tidak, ya. Hanya beliau pernah bermimpi, beliau katakan begitu, ya. Imam Nafi katakan bahwa aku pernah bermimpi, kata Imam Nafi, berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam mimpiku, kemudian Nabi SAW membacakan Al-Quran di hadapan mulutku, ya. Dan semenjak saat itu orang-orang mengatakan ada wewangian yang keluar dari mulutku, padahal aku tidak menggunakan wewangian. Insyaallah, ya, ini bagian dari karomah, ya. Kemudian beliau mengajarkan lebih dari 70 tahun, ya. Bahkan Imam Nafi ini dipuji oleh Imam Malik dan juga Imam Ahmad, ya. Karena Imam Nafi ini sejaman dengan Imam Malik, ya. Beliau tinggal di Madinah, Imam Malik pun di Madinah, ya. Yang belajar fikih kepada Imam Malik,
yang belajar ilmu qiraat maka belajar kepada Imam Nafi. Ya, Imam Malik dan Imam Ahmad pernah ditanya, qiraat siapa yang kau paling sukai? Maka Imam Malik mengatakan qiraatnya Nafi. Ya. Kemudian yang kedua adalah qiraatnya Asim. Kemudian Qalun, perawinya, ini sedikit tentang biografinya ya. Ini hanya sekilas-kilas saja, nanti yang kesana-sananya hanya sedikit-sedikit. Ini karena Imam Nafi ini paling masyhur seperti itu ya, sehingga banyak kisah-kisahnya, kisah-kisah menariknya sehingga kita cantumkan di sini. Kemudian yang berikut, yang perawinya diantaranya adalah Imam Qalun ya. Beliau dikenal karena indah bacaannya. Jadi Qalun ini dari bahasa, sebagian ulama mengatakan dari bahasa Romawi seperti itu ya. Qalun artinya paling bagus begitu, bagus begitu. Ya, jadi Qalun bagus karena suaranya indah seperti itu. Makanya diberikan julukan oleh Imam Nafi Qalun begitu. Nah, kemudian Qalun menghatamkan Quran kepada Imam Nafi dengan jumlah yang tidak terhitung. Masya Allah. Jadi pernah dikisahkan ya, Imam Qalun ini senantiasa menyetorkan bacaannya kepada Imam Nafi sampai Imam Nafi kemudian mengatakan, wahai Qalun, seperti itu ya, kalau bahasa bebasnya, sampai kapan kamu mau menyetorkan ya? Kemudian sana kamu duduk di depan tiang ya, saat itu kemudian aku kirimkan murid-murid untuk belajar kepadamu. Kemudian Imam Qalun ditanya, sudah berapa kali kamu menghatamkan kepada Imam Nafi? Kemudian Imam Qalun mengatakan, aku tidak tahu sudah berapa lama berapa banyak aku menghatamkan kepada Imam Nafi. Namun yang jelas aku sudah senantiasa menyetorkan bacaanku kepada beliau selama kurang lebih 20 tahun. Masya Allah ya, kita pasti dalam jumlah yang banyak ya, selama 20 tahun menyetorkan bacaan Al-Qur'an kepada Imam Nafi. Ya, dan ini juga menjadi hikmah, menjadi pelajaran bagi kita ya. Makanya setiap muslim ya, atau kita pembelajar ya, hendaknya kita pertama belajar membaca Al-Quran. Itu kita sedang membahas ilmu qiraat, kita belajar Al-Quran. Dan hendaknya kita mencari seorang guru, kemudian minimal kita menyetorkan ya, minimal kita menyetorkan satu Al-Quran atau sekali hatam ya, kepada seorang guru. Coba kalau kita bandingkan, apakah kita sudah pernah menghatamkan 30 juz, baca saja ya, baca 30 juz kepada seorang guru? Mungkin sedikit saja di antara kita ya yang sudah melakukan hal tersebut. Atau mungkin baru juz 30 saja sudah banyak yang nyerah, sudah banyak yang mundur. Ya, bayangkan imam-imam terdahulu itu puluhan tahun bertalaki kepada seorang guru. Ya, hatam berkali-kali, berpuluh-puluh kali, beratus kali. Bahkan nanti akan diceritakan Imam Syu'bah itu hatam 18.000 kali. Masya Allah. Ya. Sedangkan kita sekarang satu kali saja susah. Ya, baru belajar sebentar sudah mundur. Nah, gitu. Nah, ini sebagai cambukan pada seorang muslim yang minimal pernah menyetorkan satu bacaan Al-Qur'annya. Artinya satu bacaan Al-Qur'an 30 juz sudah pernah koreksilah seperti itu oleh seorang guru. Ya minimal seperti itu ya. Tentu lebih dari itu lebih bagus lagi. Kemudian Qalun ini memiliki pendengaran yang tidak baik ya, dikisahkan atau diriwayatkan Imam Qalun ini memiliki pendengaran yang kurang baik ya, atau tuli seperti itu. Bahkan namun beliau memiliki kelebihan ya, dalam hal lain atau pembicaraan selain Al-Qur'an beliau tidak bisa mendengar ya, tapi dalam ketika ada orang yang tilawah yang membaca Al-Qur'an, maka beliau bisa mendengarkannya. Masyaallah ya. Bahkan beliau bisa mengkoreksi dari bacaan-bacaan yang orang-orang yang membaca kepada beliau ya, Masya Allah. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana karakteristik dari qiraat Imam Nafi ya? Maka ini pertama harus dibedakan ya antara Imam Qalun dengan Imam Warash ya, murid dari Imam Nafi. Karena antara Imam Qalun dengan Imam Warash ini memiliki memiliki perbedaan cara baca yang cukup signifikan begitu. Ya, berbeda nanti dengan imam-imam yang lain, antara perawi satu dengan perawi yang kedua, ya hanya sedikit-sedikit saja bedanya ya. Ada yang tidak terlalu jauh lah seperti itu bedanya. Tapi antara Imam Qalun dengan Imam Warash ini bedanya cukup jauh ya. Dan di sini kita sebutkan karakteristik hanya sebagiannya saja ya, supaya tahu saja oh begini Imam Nafi bacanya. Bukan semuanya kita sebutkan, tentu bukan pembahasannya di sini. Kita kan hanya mengenal saja. Pertama yang menjadi karakteristik dari Imam Qalun, beliau membaca dua wajah pada mim jama'. Ya, jadi beliau ketika mim jama', ya mim jama' itu mim yang menunjukkan banyak orang ya, hum seperti itu misalnya. Nah, beliau membaca dengan silah ya, membaca dengan dua wajah, pertama dengan sukun ya, kemudian kedua dengan silah.
Jadi kalau misalnya dalam surat Al-Fatihah, Imam Qalun ini membacanya alaihim, bisa juga alaihimu. Nah, alaihimu dari him jadi himu ini disebutnya silah. Nah, itu diantaranya karakteristik dari Imam Qalun, bisa membaca dengan dua cara tersebut. Kemudian juga beliau mengimalahkan pada kata harin, dibaca jadi herin. Nah, ini satu-satunya di bacaan Imam Qalun. Adapun Imam Warash, nah ini Imam Warash pun punya karakteristik yang tidak dimiliki oleh imam-imam yang lainnya, ya. Di antaranya adalah tarqiq pada ro, fathah dan juga dhammah. Jadi di riwayat Warash ini huruf ro ada yang dibaca ro yang fathah dan dhammah, ada yang dibaca tarqiq. Kalau kita kan ro yang fathah dan dhammah dibacanya tafkhim kan, tebal. Nah, kalau di Warash ada yang dibacanya tarqiq. Jadi kalau yang fathah ro dibaca jadi ra. Yang dhammah ru jadi ru, bukan ru tapi iru, jadi tipis. Contohnya apa? Walal akhirah, bukan walal akhirah tapi walal akhirah. Nah, Imam Warash membacanya seperti itu, ya. Kaidahnya bagaimana? Ini pembahasan di kaidah-kaidah ilmu qiraat, ya. Atau khairu, itu kita membacanya seperti itu. Warash membacanya khairu, ru tipis, bukan uru tapi ru tipis. Ya, makanya ini penting masalah tebal, masalah tipis kalau sedang bertalaki itu dikoreksi, ya, karena memang ada para imam yang membacanya dengan tarqiq seperti itu. Supaya tidak tercampur. Kemudian taglid atau menebalkan, ya, menebalkan huruf lam pada selain lafaz jalalah atau lafaz Allah. Dalam riwayat Hafs kita kan menebalkan hanya pada lafaz Allah saja, ya, yang sebelumnya fathah atau dhammah, innallahumullah, ya. Kalau Warash di selain lafaz jalalah ada yang ditebalkan, yaitu apabila sebelumnya terdapat huruf isti'la, ya. Contohnya pada kata shalah kita membaca seperti itu. Warash membacanya salah, lamnya dibaca tebal, bukan la tapi lo, as-salah, jadi tebal, ya. At-talaq dibaca jadi at-talaq. Nah, ini ciri khas dari Imam Warash, ya. Jadi kalau ada orang yang baca seperti itu, nah itu biasanya Imam Warash, ya, menebalkan lam, itu taglid lam. Kemudian juga ciri dari Imam Warash ini naql, ya. Ini kita panjang di imam-imam yang pertama saja, ya. Nanti kesananya insyaallah lebih cepat. Kemudian nakal pada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan hamzah pada dua kata. Ya, kalau kita membacanya idhar kan, apa contohnya? Min apa contohnya? Min a'mal misalnya. Mina apa contohnya? Apa? Min kalau ketemu hamzah misalnya harusnya dibaca min a. Ya, kita kan bacanya idhar ketemu hamzah dan juga ketemu hamzah. Nah, kalau Warash membacanya menjadi naql, ya, artinya dipindahkan harokatnya kepada harokat hamzahnya kepada huruf nunnya. Jadi mina, nah itu. Ya. Dan ini juga sebenarnya ada di qiraat-qiraat yang lainnya, ya. Nah, itu contohnya, ya. Wal al-akhirah jadi al-akhirah begitu, ya, di naql. Nah, itu dari ciri-ciri, ya, dari yang karakteristik dari Imam Nafi, dari perawinya Qalun juga Warash. Kemudian sekarang qiraat yang kedua yaitu imam yang kedua yaitu Ibnu Katsir. Nah, pertama harus digarisbawahi Ibnu Katsir di sini bukan Ibnu Katsir dalam tafsir, ya. Jauh, bedanya jauh. Ibnu Katsir dalam tafsir ini abad ke, ya, sekitar abad ke-7 Hijriah, ya, kalau tidak salah. Ya, Ibnu Katsir di zaman tabi'in, ya, jadi berbeda, bukan Ibnu Katsir tafsir. Ini Ibnu Katsir dalam ilmu qiraat. Ini awal-awal abad Hijri, awal abad Hijriah, ya, sekitar abad ke pertama, ya, abad pertama Hijriah atau abad kedua Hijriah. Ya, bahkan beliau kalau kita perhatikan sanadnya, ini kalau tidak ini silakan di zoom sendiri, ya. Ibnu Katsir ini memiliki rawi, ya, yaitu Al-Bazzi dan juga Kumbul, ya. Namun Al-Bazzi dan Kumbul ini bukan murid langsung, ya, tapi muridnya atau murid-muridnya, ya, cucu muridnya begitu. Kalau kita perhatikan, sebentar saya ini dulu, ya. Ini, ya. Tapi ini kita lihat saja, ya.
langsung saja ya supaya cepat. Ya, Ibnu Katsir tadi ya, perawi yang pertama itu Al-Bazzi, kemudian perawi yang kedua adalah Kumbul. Ya. Ini imam qiraat dari Mekah. Ya. Ibnu Katsir ini dikenal juga seorang hakim, ya, seorang qadi di Mekah. Kemudian juga termasuk memiliki sanad yang tinggi dalam ilmu qiraat. Dari imam qiraat yang 7, Ibnu Katsir ini sanad qiraatnya tertinggi kedua ya, setelah Ibnu Amir nanti. Karakteristiknya, nah, Ibnu Katsir dengan perawinya Al-Bazzi dengan Kumbul ini tidak terlalu beda jauh ya, Al-Bazzi dengan Kumbul. Beda-bedanya sedikit-sedikit saja. Pertama membaca mim jama' dengan silah, tadi sama seperti qalun ya. Namun Ibnu Katsir ini pasti dibacanya dengan silah, tidak ada dibaca dengan sukun. Jadi misalnya kita membaca Al-Fatihah atau membaca surat Al-Fil misalnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukan alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bacanya seperti itu. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi setiap mim jamaknya dirubah menjadi silah ya. Nah, itu ciri khas Ibnu Katsir. Kalau ada yang baca seperti itu berarti antara dua dalam imam qiraat yang 7 ya. Kalau tidak qalun maka dia Ibnu Katsir. Ya. Karena pasti kalau Ibnu Katsir itu pasti, kalau qalun masih bisa dengan sukun. Kemudian silah pada hal dhamir yang sebelumnya sukun. Nah, kalau di riwayat Hafs, ini sebenarnya bagi yang paham kaidah usul riwayat Hafs bisa langsung nangkap ya. Hal dhamir yang sebelumnya sukun, kalau dalam riwayat Hafs kan dibacanya pendek. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Fihi, nah di situ ada hal dhamir. Sebelumnya ya sukun atau sebelumnya sukun, maka hanya dibaca pendek. Kalau di riwayat Ibnu Katsir ini hanya dibaca panjang. Hal dhamirnya dipanjangkan. Jadi bagaimana bacanya? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, bacanya seperti itu. Nah, kalau nemu baca yang seperti itu ciri khas dari qiraatnya Ibnu Katsir ya. Kemudian Kumbul ini membaca sin pada kata as-sirat, sin pada kata as-sirat ya. Jadi kalau Al-Bazzi baca dengan shad, kalau Kumbul baca dengan sin. Siratal ladzi. Nah, itu dengan sin. Nanti insyaallah akan ada pembahasannya di surat Al-Fatihah. Kemudian takbir antara dua surat pada Al-Bazzi. Nah, bagi yang sering mendengar takbir ya di antara dua surat, khususnya di surat-surat setelah Ad-Duha ke bawah sampai An-Nas, ini sebenarnya dari qiraatnya Ibnu Katsir ya. Apa contohnya? Walam yakul lahu ya. Misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ada takbir di antara dua surat. Ini ciri khasnya dari Al-Bazzi ya. Di kita mungkin banyak praktek seperti itu ya. Nah, sebenarnya Hafs tidak ada ya. Dari jalur Syatibiyah terutama tidak ada. Ya, itu sebenarnya dari qiraatnya Al-Bazzi ya, atau dari qiraatnya Ibnu Katsir, dari perawinya Al-Bazzi. Ya. Kemudian Al-Bazzi dan Kumbul ini berbeda cara baca hamzah pada dua kalimat. Ini panjang ya, tidak perlu dibahas lah. Sekarang jam berapa? Ya, kita lanjut saja ya. Intinya antara apabila ini semua imam qiraat ya, hamzah ini memang permasalahan ya yang membuat perbedaan bacaan ya, perbedaan bacaan pada imam qiraat ya. Jadi kalau ada dua hamzah bertemu ya, baik yang di satu kata ataupun di dua kata, kemudian antara harokatnya berbeda ataupun sama, fathah, hamzah fathah, kemudian hamzah fathah, kemudian hamzah fathah, hamzah kasroh ataupun berbeda hamzah fathah. Nah, yang pertama hamzah kasroh, yang kedua. Nah, ini nanti berbeda-beda para imam qiraat ya. Ada yang bacanya dengan tashil, ada yang bacanya dengan ibdal ya, dan yang lainnya begitu. Nah, ini biasanya di seluruh imam qiraat bacanya perbedaan-perbedaannya ada di permasalahan dua hamzah ya, yang terdapat pada satu kalimat ataupun dua kalimat. Coba kita contohkan kayak, nggak perlu lah ya, nanti saja. Ya, kita lanjut. Nah, itu dari karakteristik dari Ibnu Katsir ya. Kemudian yang berikutnya ya, dari imam qiraat yang ketiga yaitu Abu Amr. Nah, Abu Amr ini termasuk imam qiraat yang paling banyak memiliki guru ya.
Beliau berguru kepada banyak orang lah gitu, banyak guru ya. Ya termasuk tabi'in, para tabi'in ya. Bahkan kita lihat dari sanadnya ya, terlihat paling banyak gurunya. Nah, yang warna biru ini Abu Amr ya. Abu Amr. Perhatikan gurunya. Kalau kita perhatikan nama-nama gurunya, sebenarnya ini sudah tidak asing ya. Kita sudah pernah singgung di beberapa pertemuan sebelumnya. Ini kita coba tandai dulu. Pertama misalnya, afwan. Bentar. Misalnya siapa nih? Ikrimah. Ikrimah ini kan di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in ya, sangat terkenal. Atau dari nama-nama yang biasa sudah kita bahas di sebelumnya, Nasr bin Asim. Bentar, aku nggak keluar. Nah ini Nasr bin Asim. Kemudian Yahya bin Ya'mar. Ini Yahya bin Ya'mar kan sudah ya, yang berjasa dalam penulisan ya, dalam pembahasan khat kita sudah dan pembahasan rasm ya kita bahas kemarin, atau ada dobat ya. Asim ya, di antara gurunya adalah Imam Asim, Imam qiraat juga ya. Kemudian Abu Ja'far, ini juga Imam qiraat ya, dan yang lainnya. Intinya dia paling banyak ya, paling banyak gurunya ya. Dan bahkan guru-gurunya di antaranya Imam qiraat. Hasan Al-Basri, nah, ini kan ada Hasan Al-Basri, termasuk guru beliau. Jadi banyak guru beliau. Tapi silahkan nanti dibaca-baca sendiri ya. Ya tadi ya, Imam qiraat yang paling banyak gurunya Abu Amr ya. Dan perawinya yang pertama Ad-Duri, Hafs bin Umar Ad-Duri. Kemudian yang kedua adalah As-Susi ya, Salih bin Ziyad As-Susi. Kemudian Abu Amr ini termasuk dari kalangan tabi'in ya, dari kalangan tabi'in. Makanya beliau juga, tapi saya lupa lagi ya, dia termasuk tabi'in yang yang kalangan tua atau kalangan setelahnya. Kemudian ya dipercaya dalam bidang hadis. Kemudian ahli dalam bahasa. Jadi setiap imam qiraat ya, kebanyakan dari imam qiraat ini selain ahli dalam ilmu qiraat, mereka juga biasanya ahli dalam ilmu bahasa ya. Ini biasanya sesuatu yang berdampingan. Jadi ahli qiraat tapi ahli bahasa juga. Ya, walaupun terkadang juga ahli-ahli yang lain, tapi al-qiraat dengan bahasa ini biasanya saling berkesinambungan ya, berdampingan. Kemudian Ad-Duri ya, salah satu perawinya ini menjadi perawi dari dua imam qiraat ya. Jadi nanti ada juga Al-Kisai, perawinya Ad-Duri juga sama. Nah, karakteristiknya dari Abu Amr ya, di antaranya ini banyak ya karakteristiknya, saya cantumkan saja beberapa dan yang saya ketahui ya, yang saya pernah pelajari sedikit begitu. Pertama Ad-Duri ini membaca lafaz an-nas ya, yang kasroh dengan imalah, yaitu yang majrur dengan kasroh dengan imalah. Jadi setiap lafaz an-nas dibaca imalah, an-nas begitu. Ini jadi kalau tidak salah jadi riwayatnya Ad-Duri saja ya, dari Abu Amr. Contohnya apa? Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu ya, jadi dibaca dengan imalah begitu. Kemudian As-Susi. Nah, ini juga termasuk ciri khas dari As-Susi, yaitu beliau memiliki idgham kabir ya. Kalau idgham kabir dalam riwayat Hafs ini dibaca dengan dengan idhar. Tapi kalau di riwayatnya As-Susi dibaca dengan idgham. Contohnya apa misalnya? Ya, dalam surat Al-Fatihah misalnya, ketika menyambung ayat Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, kita kan bacanya seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim ma. Nah, ini kan idgham kabir ya. Dua huruf yang berharakat ya. Ini idhar kita bacanya. Nah, kalau As-Susi bacanya idgham. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, bacanya begitu. Apalagi contohnya? Ya, dan yang lain ya, intinya dua huruf yang sama berharokat dia dibaca idgham ya. Ya, dan yang lainnya ya. Kemudian
Nah, itu ciri dari As-Susi. Lanjut. Sekarang Ibnu Amir. Ini dari qiraat dari Syam, ya. Dari wilayah Syam. Dan beliau ini salah seorang imam qiraat yang paling tinggi sanadnya, yang paling tinggi sanadnya. Karena beliau termasuk dari murid sahabat, ya. Atau beliau juga belajar kepada Abu Darda, ya, sahabat Abu Darda. Ini, ya. Ini Abdullah bin Amir belajar kepada di antaranya sahabat mana bukan ini. Ini, ya. Belajar kepada sahabat Abu Darda, ya. Belajar kepada sahabat Abu Darda. Ada tulisannya tidak, ya? Muncul di layar tidak garisannya? Muncul, ya. Tapi itu, ya. Jadi beliau termasuk dari tabi'in, dari kalangan senior, ya. Kemudian perawinya yaitu pertama Hisham, kemudian Ibnu Dakhwan. Ini sanad tertinggi dalam ilmu qiraat, ya, dalam bacaan qiraatnya. Kemudian menjadi imam dan hakim di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, ya. Ini kita tahu Umar bin Abdul Aziz ini di mana masa-masa beliau adalah masa-masa yang makmur, ya, umat Islam, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan Umar bin Abdul Aziz ini termasuk Khulafaur Rasyidin yang kelima, ya, setelah disamakan sampai seperti itu, saking hebatnya dalam memimpin. Kemudian murid dari sahabat Abu Darda, ya, makanya beliau mendapatkan sanad yang tertinggi karena belajar langsung kepada sahabat, ya. Sedangkan imam-imam yang lain rata-rata belajarnya kepada tabi'in tadi, ya, walaupun ada sebagian juga kepada sahabat, tapi biasanya sahabatnya belajar lagi ke sahabat begitu, sehingga sanadnya tidak sampai yang paling tinggi. Kemudian di antara karakteristiknya qiraat Ibnu Amir, pertama membaca lafaz Ibrahim di sebagian tempat menjadi Ibrahim. Nah, ya. Jadi bacanya kalau kita kan Ibrahim. Ibnu Amir di sebagian tempat membacanya Ibrahim. Makanya kalau diperhatikan, ini mungkin masih sedikit yang tahu, ya. Kalau perhatikan kata Ibrahim, ya, di surat Al-Baqarah, penulisan kata Ibrahim di surat Al-Baqarah dan juga di selain surat Al-Baqarah, ya. Maka kita akan menemukan perbedaan cara penulisan, ya, antara penulisan kata Ibrahim di surat Al-Baqarah dan juga di luar surat Al-Baqarah, ya. Apa perbedaannya? Ya, silakan dicari, ya, nanti akan ketemu sendiri. Jadi kalau kata Ibrahim di surat Al-Baqarah ini satu pola cara penulisannya. Jadi surat Al-Baqarah berbeda, di luar surat Al-Baqarah berbeda penulisannya dengan yang di dalam surat Al-Baqarah, ya. Jadi antaranya faidahnya adalah karena memang ada imam qiraat yang membacanya tadi menetapkan dengan alif, ya, setelah ha. Jadi Ibrahim bukan Ibrahim, ya. Bahkan di luar negeri juga kan, di Eropa atau di di luar negeri, ya, dikenalnya dengan Abraham seperti itu. Ini Ibnu Amir, ya. Kemudian yang kedua Hisham, ini membaca lafaz qila dengan ismam, ya, ismam pada qafnya. Jadi kalau kita bacanya qila wa idza qila lahum, Ibnu Amir membacanya wa idza qila lahum. Jadi ada ismam dulunya, ada ismam pada qaf dulu, qila lahum, ya, seperti ada ku-nya jadinya. Tapi itu bukan dhammah, ya, tapi ismamnya, bagian dari ismamnya. Lanjut, qiraat yang kelima. Nah, ini qiraat kita, ya, insyaallah ini sudah paham. Bagi yang sudah belajar ilmu tajwid insyaallah sudah paham, ya. Itu Imam Asim bin Abi Najud Al-Kufi, ya. Muridnya diantaranya yaitu perawinya yang pertama Syu'bah, kemudian yang kedua adalah Hafs bin Sulaiman. Nah, ini Hafs yang menjadi bacaan kita, ya. Nah, kita baca dulu, ya, di antara keistimewaannya. Membaca dengan mutqin, ini Imam Asim, ya. Membaca dengan mutqin walaupun ditinggal beberapa tahun tanpa murojaah. Jadi diriwayatkan beliau pernah sakit selama 2 tahun, ya. Nah, kemudian namun ketika dari sakitnya tersebut tidak mempengaruhi hafalan Al-Qur'annya, ya. Jadi beliau membaca Al-Qur'an, artinya membaca dengan hafalan, ya, maksudnya itu tidak pernah ada salah satupun, ya, walaupun beliau dalam keadaan sakit bahkan setelah sakitnya. Kemudian bacaan yang termasuk disukai oleh Imam Ahmad tadi, ya. Imam Ahmad ditanya bacaan yang kau paling sukai apa? Bacaannya siapa? Imam Nafi. Kemudian siapa? Bacaannya Asim. Jadi yang kedua, ya.
Kemudian guru dari Imam Abu Amr dan juga Hamzah. Abu Amr dan Hamzah ini imam qiraat juga ya. Nah, tapi belajar kepada imam qiraat juga yang lain, yaitu Imam Asim. Kemudian Syu'bah dikisahkan menghatamkan Quran sebanyak 18.000 kali. Masya Allah. Jadi dikisahkan ya, diriwayatkan Syu'bah di akhir hayatnya ketika akan meninggal, kemudian saudaranya menangis ya. Saudara menangis. Kemudian beliau mengatakan, wahai saudariku, kenapa engkau menangis? Sesungguhnya aku telah menghatamkan Al-Quran di pojok sana. Beliau menunjuk salah satu pojok di rumahnya. Sesungguhnya aku telah menghatamkan Al-Quran di pojok sana sebanyak 18.000 kali. Masya Allah. 18.000 kali. Bayangkan. Kita berapa kali hatam selama dalam hidup? Ya, setahun sekali saja? Belum tentu mungkin. Satu Ramadan sekali. Ya, kalau umur 50 tahun berarti baru 50 kali. Masih berapa persen dari 18.000? Masih jauh. Ya, itu kalau 1 tahun sekali. Kalau 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, nggak pernah hatam, nah ini masalah baru ya. Kemudian Syu'bah 7 tahun sebelum wafat fokus kepada ilmu hadis. Nah, ini diantaranya para ulama mengatakan bahwa Imam Hafs lebih utama bacaannya daripada Imam Syu'bah. Kenapa? Karena Imam Hafs ini sepanjang hidupnya fokus kepada pengajaran Al-Quran. Adapun Imam Syu'bah di akhir hidupnya, ada yang mengatakan 7 tahun, di akhir sebelum waktu wafat beliau bukan stop mengajarkan Al-Quran, tapi lebih fokus kepada ilmu hadis. Ya, beliau mengajarkan ilmu hadis. Ya, sehingga bacaannya dari segi qiraat Imam Hafs ini lebih utama, ya, lebih unggul dibandingkan Syu'bah. Namun Syu'bah lebih unggul dalam ilmu hadis. Ya, makanya dalam ilmu hadis beliau pun termasuk perawi yang terkenal, ya, Imam Syu'bah, karena beliau juga ikut berkontribusi dalam periwayatan hadis seperti itu ya. Bukan meninggalkan Al-Quran kemudian menjadi tidak belajar apa-apa, bukan, hanya berpindah cabang ilmu saja begitu ya. Tapi tetap dikenal dengan seorang perawi dari seorang imam qiraat. Adapun karakteristik bacaannya insyaallah sudah paham ya. Ini kita mungkin yang Syu'bah saja. Yang Syu'bah itu membaca imalah pada matobi harfi ya, hayyin thahir. Kita kan bacanya 2 harakat ya. Apa misalnya? Toha. Nah, Imam Syu'bah membacanya dengan imalah. Tohe. Ya, hamim. Imam Syu'bah membacanya hamim. Nah, setiap yang matobi harfi ini dibacanya pada huruf muqatta'ah ya. Dibacanya dengan imalah. Kalau Hafs, imalahnya ada satu tempat ya. Dikata apa? Majreha. Itu bismillahi majreha. Dan seluruh imam qiraat kecuali Hafs membacanya bukan dengan majreha ya, dengan mujroha. Ya, hanya Hafs saja yang membacanya dengan majreha. Kemudian Ismam dal pada kata milladunhu. Nah, kalau kita bacanya milladunhu pada surat Al-Kahf ya. Syu'bah membacanya milladnihi dengan ismam di dalnya, milladnihi. Jadi ada diismamkan dulu, dimonyongkan dulu bibirnya. Ya, kemudian sebagaimana yang kita sudah sering pelajari ya, bahwa Hafs ini memiliki sakta wajib pada 4 tempat ya, pada surat Al-Kahf, pada surat Yasin, pada surat Al-Qiyamah, kemudian juga pada surat Al-Mutaffifin. Ya, ini 4 tempat yang wajib pada riwayat Hafs yang tidak ada pada riwayat lain ya. Tadi imalah pada majreha tadi ya, dan juga banyak yang lainnya ya, sebagaimana dipelajari di ilmu tajwid. Dan itu bagian dari usul ya, atau kaidah inti dari bacaan Hafs. Lanjut, imam qiraat yang ke-6. Hamzah Az-Zayyat ya, dengan muridnya Khalaf atau perawinya Khalaf dan juga Khallad ya. Dan di antara 7 imam qiraat ya, atau mungkin 10 imam qiraat, ini berdasarkan guru-guru kami mengatakan yang paling sulit itu qiraatnya Nafi ya, dan juga qiraatnya Hamzah. Ini yang paling sulit. Makanya kalau 2 ini sudah dikuasai, biasanya qiraat-qiraat yang lain ini lebih mudah ya. Tapi yang paling sulit itu kalau Nafi, terutama dalam qiraat Warashnya ya. Warash ini banyak kaidahnya, dan beliau banyak berbeda dengan imam-imam yang lain. Masalah mad badal misalnya pada Warash ya, maka mad badal pada Warash ini dibaca 6 harakat. Kalau kita kan membacanya 2 harakat. Illalladzina amanu 2 harakat. Warash membacanya 6 harakat. Illalladzina amanu wa amilus shalihat
harokat dibacanya, Masya Allah. Makanya membaca Warsh ini harus yang nafasnya panjang-panjang ya. Mad badal saja dibaca 6 harokat. Mad wajib juga nanti ada sebagian yang membacanya 6 harokat. Nah, ini perawinya tadi Khalaf dan juga Khallad ya. Dan Hamzah ini termasuk dengan dari golongan tabi'in juga ya. Dan juga beliau ahli dalam bidang faraid ya. Selain ahli dalam bidang Al-Qur'an dan juga bahasa, beliau juga ahli dalam bidang faraid ya. Dan bahkan dikatakan oleh siapa? Imam Abu Hanifah ya. Kata Imam Abu Hanifah apa kepada menilai atau memuji Hamzah, Imam Hamzah, kata beliau apa? Tidaklah aku gimana bahasanya ya? Ya tidaklah aku tidak berani mendebat pada tidaklah aku berani mendebat pada Hamzah, ya artinya dia tidak mau mendebat akan dua hal ini ya. Pada Hamzah ini yaitu pada faraid dan juga Al-Qur'an. Al-Qur'an juga faraid. Ya, artinya kalau sudah Imam Hamzah berbicara tentang Al-Qur'an dan juga faraid, maka kata Imam Abu Hanifah, saya tidak berani mendebatnya karena sudah beliau lebih berilmu dalam hal tersebut. Apa saja karakteristik dari ini qiraat ya, maksudnya qiraat Hamzah? Pertama, mendommahkan ha pada kata alaihim, ilaihim, ladaihim. Nah, ini juga termasuk ciri khas ya dari qiraatnya Hamzah. Misalnya pada surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Him, kita bacanya begitu, alaihim. Imam Hamzah membacanya siratal ladzina an'amta alaihum. Bukan alaihim, tapi alaihum dengan mendomahkan haknya ya. Dan bukan dengan sad ya, zirat dengan huruf zai. Kemudian saktah. Nah, Masya Allah, ini saktah kalau di kita hanya 4 tempat wajib. Kalau saktah di dalam qiraatnya Hamzah ini menjadi sebuah kaidah ya, menjadi sebuah kaidah. Pada lam ta'rif sebagian kaidahnya itu terjadi pada lam ta'rif. Misalnya contohnya pada al ya, pada al. Misalnya kita membaca walal akhiratu khairul laka minal ula. Hamzah membacanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Bacanya seperti itu dengan sakda. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi bacanya dengan sakda. Dan itu semua kaidahnya ya. Ada sukun bertemu dengan hamzah, kemudian di saktah juga begitu. Jadi kaidah saktah itu. Khalaf saktah pada setiap sukun yang bertemu. Ya ini tadi ya. Kemudian ini juga yang menjadi ciri khas dari Hamzah, qiraatnya Hamzah, yaitu mad muttasil dan juga munafasil ini dibaca 6 harokat. Masya Allah. Jadi panjang-panjang semuanya. Idza jaa nasrullah. 6 harokat. Kalau kita kan bacanya hanya 4 atau 5 harokat ya, mad wajib misalnya, mad muttasil. Nah, kemudian ini juga jadi ciri khas idgham tanpa gunnah pada nun sukun yang bertemu waw dengan ya. Ya. Kalau kita membacanya may ya'mal, Hamzah membacanya may ya'mal, dia idgham kepada ya ataupun kepada waw ya, atau di kita hukumnya idgham bi gunnah. Nah, kalau Hamzah tidak tanpa gunnah, bila gunnah, ya idgham tanpa gunnah. May ya'mal. Nah, ini ciri khas dari qiraatnya Hamzah ya. Dan banyak ya, ini sebenarnya banyak, ini hanya sebagian kecilnya saja. Yang saya juga tidak paham semuanya ya, ini sebagian yang saya pahami saja. Kemudian tadi qiraat yang ke-6 ya, sekarang yang ke-7 yaitu Al-Kisai ya, Ali bin Hamzah Al-Kisai. Muridnya diantaranya Abul Harith dan juga Ad-Duri ya. Al-Kisai ini termasuk imam dalam ilmu nahwu ya, dalam gramatikal bahasa Arab. Jadi kalau kita belajar ilmu nahwu, ini pasti akan ada pembahasan dari biografi Al-Kisai ya. Tapi beliau juga imam dari imam qiraat ya, dari Al-Quran. Dan Imam Al-Kisai ini termasuk yang dikenal dengan imalahnya yang banyak ya. Imalah itu tadi seperti seperti itu. Contohnya ini huruf ra dan kaf yang sebelumnya kasrah dibaca imalah ketika waqaf. Saya lupa lagi contohnya ini.
ra dan kaf yang sebelumnya kasrah dibaca dengan imalah. Apa contohnya sebelumnya kasrah? Nanti ya belum dapat. Tapi intinya dia banyak imalahnya ya di Al-Kisai ini. Pada kaidah-kaidah imalah pada waqaf, imalah pada ketika waqaf itu banyak sekali kaidahnya. Kemudian imalah pada semua huruf ya yang terdapat pada sebelumnya ha ta'nits ya. Jannah. Nah, kan jannah. Al-Kisai bacanya jannah dengan imalah. Nah, di antaranya ini ya Al-Kisai. Lanjut. Nah, itu tadi ya 7 karakteristik dari imam qiraat yang 7 ya yang dituliskan oleh Ibnu Mujahid ya sampai kepada Abu Amr Ad-Dani sampai kepada Imam Asy-Syatibi. Sekarang kita masuk 3 qiraat tambahan yang ditambahkan oleh Imam Ibnul Jazari dalam Ad-Durrah ya, dalam Ad-Durrah. Tatabirut Taisir. Yaitu yang pertama adalah imam ke-8 yaitu Yazid bin Al-Qaqa Al-Madani. Atau biasa disebut dengan Abu Ja'far, ya, Imam Abu Ja'far. Di antara perawinya yaitu Ibnu Wardan yang pertama, kemudian yang kedua adalah Ibnu Jammaz. Pertama termasuk tabi'in generasi yang ketiga, ya, jadi beliau termasuk dari kalangan tabi'in. Kemudian belajar kepada beberapa sahabat dan juga pembesar tabi'in. Kemudian guru dari Imam Nafi. Nah, jadi Abu Ja'far ini gurunya Imam Nafi tadi yang pertama, imam qiraat yang pertama. Gurunya diantaranya Abu Ja'far. Jadi imam qiraat juga ditambahkan oleh Ibnul Jazari, ya, kepada imam qiraat, termasuk imam qiraat yang bacaan qiraat yang sahih. Kemudian yang diantara karakteristik dari Abu Ja'far yaitu saktah pada huruf muqatta'ah. Nah, jadi pada huruf muqatta'ah ini dibacanya saktah. Contohnya apa misalnya? Alif, kita bacanya alif lam mim. Abu Ja'far membacanya alif lam mim, saktah. Jadi setiap huruf-hurufnya disaktah begitu. Ya, pada setiap huruf muqatta'ahnya. Kemudian membaca ikhfa pada nun sukun yang bertemu dengan kha dan ghain kecuali di 3 tempat. Nah, ini juga ya. Jadi unik di Abu Ja'far. Di nun sukun ketemu ghain ini dibaca dengan ikhfa. Ya. Apa contohnya? Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kita bacanya begitu. Abu Ja'far membacanya alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bacanya dengan ikhfa, min khauf. Jadi ikhfa dibacanya ya, karena kha pada qiraatnya Abu Ja'far ini masuk kepada lisan ya, dikategorikan kepada makhrajnya di lisan sehingga masuk kepada hukum ikhfa. Lanjut. Yang ke-9 sekarang yaitu Ya'qub bin Ishaq Al-Hadrami. Ya. Di antara perawinya itu Ruwais dan juga Rauh. Termasuk qiraat termasuk qiraat ini salah ya. Qiraat 7 sebelum diganti Al-Kisai. Nah, jadi Ibnu Mujahid ya, tadinya memasukkan Ya'qub di qiraat yang 7 ya. Sebelum yang ke-7 ya. Tadi Al-Kisai imam yang ke-7. Nah, yang ke-7 tadinya Ibnu Mujahid menuliskannya Ya'qub. Ya. Ya namun karena memang ya ada sebagian ada yang mengatakan permasalahan politik juga ketika itu ya. Akhirnya Ibnu Mujahid menggantikan Ya'qub Al-Hadrami menjadi Al-Kisai. Ya, jadi menjadi imam yang ke-7 dalam imam qiraat. Ya, dikarenakan apa ya, di antara yang mengatakan dikarenakan kedekatannya dengan pemerintah ketika itu. Ya. Sehingga dimasukkan kepada imam. Tapi bukan berarti kedekatan hanya dekat dengan pemerintah saja kemudian tidak memiliki ilmu ya. Ilmu Al-Kisai juga imam qiraat begitu, paham tentang qiraat. Ya, namun ya tadi ada faktor-faktor lain yang menjadikan beliau masuk kepada imam qiraat. Di antaranya itu tadi, ya karena kedekatan kepada pemerintah saat itu. Sebagian mengatakan seperti itu. Ya, namun kemudian Ibnu Jazari datang memasukkan kembali Ya'qub kepada qiraat yang ke-9 begitu. Walaupun ada sebagian ada yang mengatakan qiraat Ya'qub ini qiraat yang syadz, tapi dibantah oleh Ibnu Jazari bahwa qiraat Ya'qub ini juga termasuk kepada qiraat yang sahih. Dan ini
mirip-mirip ya. Jadi qiraat Yakub dan juga qiraat yang lainnya ini sebenarnya hanya gabungan dari beberapa imam saja kaidahnya begitu. Jadi tidak ada yang khas banget begitu, tidak ada ya. Jadi antaranya membaca sirat dengan huruf sin sama seperti kumbul kan, siratal ladzi ya. Lanjut yang ke-10. Jam berapa sekarang? Ya, lanjut ya sedikit lagi ya. Kita masuk ke pembahasan Tariq sedikit. Yang ke-10 yaitu khalaf ya, khalaful ashir. Nah, kalau kita perhatikan Imam Khalaf ini juga termasuk perawi. Perawi dari siapa? Perawi dari Imam Hamzah ya, Khalaf dan juga Khallad. Nah, ternyata beliau oleh Ibnul Jazari dimasukkan kepada Imam Qiraat juga ya. Jadi beliau selain mengambil bacaan atau menjadi perawi dari bacaannya Hamzah, ternyata beliau juga punya bacaan sendiri. Ya, tentu ini dikarenakan banyak faktor, belajar dengan guru-guru yang lain begitu, ya, sehingga beliau mempunyai cara baca tersendiri, begitu, ya. Dan antara karakteristiknya tidak keluar pada qiraat Hamzah dan juga Al-Kisai. Jadi gabungan antara qiraat Hamzah dan Al-Kisai begitu, ya, bacaan dari Khalaf ini. Makanya disebutnya Khalaful Ashir, ya. Khalaful Ashirnya maksudnya Khalaf yang ke-10. Jadi beliau selain sebagai perawi tapi juga sebagai imam qiraat yang ke-10 begitu. Perawinya yaitu Ishaq dan juga Idris. Nah, itu ya sebagian dari keistimewaan ya, dan juga kisah-kisah, juga sedikit karakteristik dari bacaan-bacaan ilmu qiraat ya. Minimal kita pernah dengar ya, artinya ya begitulah bacaan Al-Quran, bukan hanya satu versi bacaan saja ya, tapi ada beberapa bacaan. Namun sekali lagi yang ada sekarang ya tidak semuanya masih ada ya, artinya secara umum digunakan oleh masyarakat, hanya tinggal beberapa saja ya. Antaranya riwayat Hafs yang sekarang mungkin sekitar 80% lebih mungkin ya digunakan di dunia ini mungkin ya. Baik, kita lanjut. Sekarang kita pembahasan tentang Tariq ya. Sebentar. Ya, kita masuk ke pembahasan tentang Tariq ya. Nah, ini bagian dari sanad dari Imam Asim ya. Kita contohkan dari Imam Asim. Jadi Imam Asim, saya coret-coret kelihatan tidak ya? Kelihatan ya. Imam Asim ya, imam qiraat kita ya. Bentar. Nah, ini imam qiraat kita. Ini yang disebut dengan qiraat tadi ya. Disebut ini ya. Disebut dengan qiraat. Nah, muridnya ini kita sekarang membahas tentang Tariq ya. Yang dengan Tariq kita bahas secara sanad secara umum. Dan juga pembahasan-pembahasan yang belum kita terperinci ya. Singkat saja, mudah-mudahan singkat sih ya. Nah, muridnya ini Imam Hafs. Nah, Hafs ini yang disebut dengan perawi atau riwayat ya, artinya yang meriwayatkan bacaan Imam Asim ya. Dan Imam Asim ini dari Abu Abdurrahman As-Sulami ya, yang dikirimkan oleh Utsman bin Affan di masa beliau ketika Al-Quran menyebarkan mushaf ya, di antaranya ya. Kemudian Abdurrahman As-Sulami ini belajar kepada para sahabat ya, di antara Ali bin Abi Thalib, Utsman, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan juga Zaid bin Sabit. Ya, kemudian para sahabat ya tentunya belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, jadi perhatikan dulu. Asim ini termasuk qiraat tadi. Kemudian Hafs ini termasuk dari riwayat ya, atau perawi dari bacaannya. Sekali lagi, perawi bisa murid langsung, bisa juga cucu murid. Ya, ini kita contohkan Imam Hafs, Imam qiraat Asim. Dia perawinya murid langsung ya, sama Syu'bah juga murid langsung dari Imam Asim. Kemudian kita lanjut di bawah Imam Hafs, ini ya, Hafs dari Asim. Hafs punya murid ya. Pertama adalah Ubaid bin As-Sabbah, kemudian yang kedua adalah Amr bin As-Sabbah. Kita hilangkan dulu. Ya. Nah, pada penulisan yang dilakukan oleh Ibnu Mujahid ya, atau dilakukan oleh Asy-Syatibi, Imam Asy-Syatibi ya, ini hanya berfokus kepada satu jalur saja. Maksudnya apa satu jalur? Maksudnya hanya mengambil satu perawi atau satu murid
dari perawi atau riwayat, yaitu Hafs, ya. Jadi Hafs ini punya murid Ubaid bin As-Sabbah, juga Amr As-Sabbah. Nah, ini yang disebut dengan Tariq, ya. Ke bawahnya Tariq. Bukan hanya satu ke bawah, sampai ke bawah-bawahnya ini. Ahmad bin Sahal ini juga Tariq, ya. Al-Fil, Zar'an ini juga Tariq, ke bawah-bawahnya. Nah, pada matan Syatibiyah, ya, yang diambil dari Taisir, ini hanya menggunakan satu jalur saja, ya, hanya menggunakan satu jalur saja. Artinya hanya mengambil satu jalur atau satu murid dari Imam Hafs, ya, yaitu menggunakan jalurnya Ubaid bin As-Sabbah. Nah, ini jalur Asy-Syatibi ini mengambilnya dari sini, ya, Ubaid bin As-Sabbah. Kemudian bacaan beliau juga diambil oleh Ahmad bin Sal Al-Usnani. Ini juga termasuk dari Tariq, ya. Nanti ke bawahnya, ke bawah Al-Usnani ini banyak Tariq, ya. Ada Al-Hashimi dengan ke bawahnya ada 10 Tariq, kemudian Abi Thahir dengan ke bawahnya ada 14 Tariq, ya. Nah, ini Imam Syatibi hanya memilih salah satunya saja, yaitu Tariqnya Al-Hashimi kalau tidak salah, ya. Nanti akan kita bahas Tariqnya Al-Hashimi. Ke bawah sampai kepada Asy-Syatibi. Itu hanya satu saja. Nah, ini yang terdapat pada matan Syatibiyah, ya. Adapun Imam Ibnul Jazari, ya, ketika menuliskan An-Nasyr yang tadi, ya, yang disebut dengan 1000 jalur, ya. Jadi beliau bukan hanya mengambil satu torik saja, ya, atau satu jalur saja dari bawahnya perawi, ya. Tapi mengambil dua, ya, mengambil dua torik atau dua perawi, dua murid dari perawi, yaitu Hafs misalnya. Jadi Imam Al-Jazari selain mengambil Ubaid bin As-Sabbah, mengambil juga Abu Amr bin As-Sabbah, murid dari Hafs, yang tentunya nanti mempengaruhi ke bawah-bawahnya. Ini akan semakin banyak jalurnya, ya. Abu Amr As-Sabbah ini, kemudian ke bawahnya ada jalur Al-Fil memiliki 14 tariq, kemudian jalur Zar'an memiliki 14 tariq. Total ada 52 tariq, ya, walaupun nanti ada yang menambahkan menjadi 57 tariq, ya. Nah, ini kemudian pada imam-imam yang lainnya pun begitu. Imam Nafi, Qalun, kemudian ke bawahnya tadinya hanya satu, Asy-Syatibi hanya mengambil satu saja. Ke bawahnya Qalun sampai kepada Asy-Syatibi. Nah, kemudian Imam Al-Jazari ke bawahnya Qalun itu bukan hanya mengambil satu, tapi mengambil dua, sehingga jalurnya menjadi semakin banyak cabang-cabangnya, ya. Ini kalau masih bingung nggak apa-apa, nanti insyaallah akan lebih jelas lagi. Sehingga total terkumpul, ya, ini dalam riwayat Hafs, ya, dalam jalur Thaibah atau dalam jalur Thaibatun Nasyr ada 52 jalur, ya. Ada 52 jalur. Di antara Tariq Hashimi ini ada 10 jalur. Ini tertulis di dalam kitab-kitab ini yang disebutkan di bawah. Abu Thahir ada 14 jalur, kemudian dan seterusnya, ya, sampai kepada Zar'an ada 14 jalur. Nah, Asy-Syatibi ini mengambil salah satu saja, ya. Jadi dari tadi Ubaid bin As-Sabbah, kemudian ke Ahmad Al-Usnani, kemudian ke jalur Al-Hashimi, nah, kemudian nanti ada sampai kepada Asy-Syatibi, ya, ke Thahir, kemudian dalam At-Taisir, kemudian Asy-Syatibiyah, ya, dengan sanadnya sampai kepada Ad-Dani yang nomor 1, ya. Nah, begitu. Sebenarnya masih banyak lagi. Nah, Imam Jazari ini mengambil semua jalurnya, ya, memeriksa semua jalurnya, bukan hanya satu jalur saja. Makanya tadi disebut dengan 1000 jalur, ya. Nah, ini contoh yang satu jalur, ya, Tariq Syatibiyah, ya, atau yang terdapat pada matan Syatibiyah. Ini sanad yang tadi sudah disebutkan, ya, sampai kepada riwayat Hafs, ya, kemudian sampai kepada Ubaid bin As-Sabbah, nah, kemudian ke bawahnya ini perhatikan, ya, ini, ya, perhatikan ke bawahnya ada Abil Hasan bin Huzail. Nah, ini setelah bukan ini, mana tadi kurang fokus. Ini pakai ini saja, ya, supaya gampang. Ini, ya, Hafs, kemudian sini ada Ubaid. Nah, tadi, ya, tadi kan ada jalur bawahnya Hafs, ada Ubaid. Nah, ini diambil satu saja. Kemudian ke bawahnya mengambil Al-Usnani, kemudian ke bawahnya mengambil Al-Hashimi, hanya satu jalur saja, ya, tadi. Ini, ya, Ubaid, Al-Usnani, Al-Hashimi, hanya satu jalur saja, ya. Sampai kemudian ke Abu Amr Ad-Dani. Nah, ini kita kenal, ya, Abu Amr Ad-Dani, ya, pada
masalah rasam. Kemudian Abu Dawud, kemudian Huzail, Abul Hasan Huzail, kemudian sampai kepada Asy-Syatibi. Ini yang disebut dengan jalur Syatibiyah. Ya, artinya melalui periwayatannya orang-orang ini, ya, para imam ini sampai kepada riwayat Hafs. Nah, ini yang disebut dengan jalur Syatibiyah. Ya, jadi hanya satu jalur saja. Dan kalau diteruskan, ya, kepada sampai kepada Ibn al-Jazari, kemudian masuk kepada Ali bin Syuja, kemudian masuk kepada Muhammad bin Ahmad, kemudian masuk ke dilanjutkan perawinya yaitu Abdurrahman bin Ahmad, baru masuk kepada Ibn al-Jazari, ya, masuk kepada Ibn al-Jazari. Ini jalur yang sampai kepada Ibn al-Jazari, ya, dari riwayat Hafs begitu. Nah, kemudian Ibn al-Jazari bukan hanya mengambil satu jalur saja tadi dari bawahnya perawi, tapi mengambil dua jalur sehingga ke bawah-bawahnya terdapat banyak jalur. Ya, kalau tadi Imam Asy-Syatibi hanya mengambil satu jalur saja, Ubaid bin As-Sabbah, kemudian Sal bin Al-Sunani, kemudian Al-Hashimi ke bawah. Ibn al-Jazari ini mengambil dua jalur, ya, Ubaid bin As-Sabbah dan juga Amr bin As-Sabbah. Ya, sehingga ke bawah-bawahnya nih nanti semakin banyak, ya, kurang lebih setiap perawi itu memiliki, ya, kurang lebih 50 jalur, ya, sehingga menjadi 1000 jalur totalnya, ya. Nah, ini, ya, mana tadi Asim ini, ya, ada 51 jalur pada Syu'bah, Hafs 52 jalur. Yang kalau kita lihat ke Ibnu Katsir, Al-Bazzi itu 41 jalur, Kumbul 33 jalur, terus semuanya dijumlahkan sampai kepada Imam Khallaf Falaful Ashir tadi, totalnya menjadi kurang lebih 1000 jalur, ya, 1000 jalur periwayatan, atau kita bisa katakan bahasa awamnya 1000 versi bacaan lah begitu. Apa contohnya? Kita contohkan, ya, kita datangkan contohnya. Ini terakhir, ya. Jam berapa sekarang? Ya, sedikit lagi. Kita datangkan contohnya pada jalur Thayyibatun Nasyr pada riwayat Hafs, ya, pada riwayat Hafs. Ini saya share dulu, ya. Supaya lebih jelas lagi. Apa yang dimaksud 52 jalur itu tadi? Ya, apa yang dimaksud tadi 52 jalur tadi? Nah, perhatikan. Ini 52 jalur, atau di sini dituliskan 57 jalur, ya. Ada 5 jalur tambahan yang ditambahkan oleh ulama setelah Ibnu al-Jazari. Ya. Ini 52 jalur atau 50 cara baca lah begitu, ya. 52 cara baca yang dimiliki oleh riwayat Hafs. Apa saja sih perbedaannya? Ya, perbedaannya sebenarnya kalau masih satu perawi itu sedikit saja perbedaannya. Berkisar di apa perbedaannya? Ini dilihat, diperhatikan yang paling atas. Bisa dibalik, ya, kalau misalnya tidak terbaca. Misalnya perbedaannya pada masalah mad muttasil. Ya. Terbaca enggak, ya? Baca, ya. Pada mad muttasil, kemudian pada mad munfasil. Kemudian juga misalnya pada takbir. Nah, karena ada juga sebagian dari torik dari Imam Hafs yang membaca dengan takbir, ya. Kemudian juga masalah ini yang sering kita bahas, ya, pada waya basutu, nah, dengan sin atau dengan sod, bimusaitir dengan sin atau sod. Kemudian la ta'manna dengan raum atau dengan ismam. Ini bagi yang sudah paham usul dari riwayat Hafs, ya. Kemudian dan seterusnya, ya. Pada kata adzakarain, bacanya dengan ibdal atau dengan mad lazim, adzakarain atau adzakarain. Nah, itu, ya. Dan seterusnya, ya. Ini pembahasan hanya sedikit saja perbedaannya. Masalah sakta, ya. Apakah riwayat Hafs seluruh jalurnya yang 52 jalur tadi itu membacanya semua sakta? Ya, tidak, ada beberapa jalur yang membaca dengan tidak sakta, ya. Masalah firkin, baca tebal apa tipis roknya, ya, ketika wasol. Kan kalau di jalur Syatibiyah ada dua cara, firkin, bisa dibacanya begitu, ya. Dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Kita berikan contoh misalnya yang ini, ya.
masalah jalur, masalah mad ya, mad mutasil, mad munfasil. Kalau kita kan mad jais munfasil kan bacanya 4 atau 5 harokat. Itu jalurnya Syatibiyah. Syatibiyah tuh ini, yang ini nih. Mana jalur Syatibiyah? Ini ya. Sepertinya kurang agak pecah ya. Ini karena ini PDF-nya agak gede soalnya. Mungkin jadi agak pecah. Nah, ini yang warna hijau, ini jalur Syatibiyah ya. Ini jalur Syatibiyah. Lihat, membaca mad mutasilnya 5 atau 4 harokat. Kemudian membaca mad munfasilnya 5 atau 4 harokat. Ya. Ini yang hijau ya, yang warna hijau. Kemudian masalah takbir dan juga tadi lain sebagainya, ini tidak ada ya. Kemudian ini masalah apa tadi di atasnya? Bimus bastoh kalau tidak salah dengan sin apa dengan sod, dia dengan sin. Nah, di jalur yang lain ada dengan sod ya, ada yang dengan sin sama begitu. Ya. Kemudian dengan ismam atau dengan raum. Ya, ada di jalur Syatibiyah ada dua wajahan atau dua cara. Ya, misalnya kata la ta'manna bisa dibaca raum, la ta'manuna boleh bisa juga dibaca la ta'manna begitu dengan ismam. Ya. Nah, ini jalur Syatibiyah, tapi ternyata bukan dalam riwayat Hafs bukan hanya satu jalur, tapi ada jalur-jalur yang lainnya. Tadi yang dari rangkaian 2 murid dari Imam Hafs yang kemudian ke bawah-bawahnya akhirnya punya banyak jalur. Misalnya kalau kita ke Masjidil Haram atau ke Madinah, ya, maka di sana imam-imamnya tidak menggunakan jalur Syatibiyah, ya, tapi menggunakan jalurnya Raudatul Mu'addil. Ini nih yang nomor 12, yang warna biru paling bawah, ya, Raudatul Mu'addil. Apa ciri khas Raudatul Mu'addil? Ini ya, yang warna biru paling bawah. Ciri khasnya mad munfasilnya dibaca 2 harokat. Ya, qalu innama. Kan kalau kita baca kita dengar Syekh Sudais misalnya, itu mad jaisnya diringkas karena bukan menggunakan jalur Syatibiyah, tapi menggunakan jalur Raudatul Mu'addil. Ya. Nah, Raudatul Mu'addil ini nanti ada beberapa konsekuensi yang lain. Ya. Misalnya ini ismam. Nah, berarti ketika nanti kita baca mad jaisnya 2 harokat, ya, menggunakan Raudatul Mu'addil, nanti kalau kita ketemu dengan surat Yusuf ayat ke-11 tidak boleh dibaca dengan raum, bukan la ta'manuna, tapi dibaca la ta'manna, hanya ismam saja. Kalau tadi jalur Syatibi boleh 2 cara, boleh ismam, boleh raum. Ya, tapi kalau jalur Raudatul Mu'addil ini hanya 1 cara saja, yaitu ismam saja. Ya. Kemudian yang lainnya juga ya, ini nanti tinggal nanti insyaallah saya kirim filenya ya. Ya, secara umum dibagi menjadi ini ya. Perhatikan sebentar. Perhatikan yang judulnya. Yang judulnya, yang warna putih. Secara umum jalur-jalur ini dibagi menjadi ini ya, yang ini ya. Ya, Torik, Qasar munfasil. Artinya yang mad munfasilnya dibaca 2 harokat. Nah, ini ke bawah-bawahnya ini yang membacanya. Kemudian yang kedua ini Torik Fawqil Qasar, yaitu yang membaca 3 harokat. Lihat mad munfasilnya dibaca 3 harokat. Lihat yang warna merah, yang bacanya 3 harokat. Kemudian Torik Tawassut fil mad munfasil dan juga mutasil ya. Jadi dibaca tawassut 4 harokat ya, diantaranya juga jalur Syatibiyah. Dan seterusnya ya. Tawassut munfasil ma'isba al-mutasil. Nah, jadi ada juga dalam jalur riwayat Hafs yang membaca 6 harokat ya, mad mutasilnya. Tadi idza ja mad wajib mutasilnya dibaca 6 harokat ya. Dan seterusnya. Ya, ini sebenarnya walaupun berbahasa Arab insyaallah ini mudah dipahami ya. Kalau yang paham usul dari qiraat riwayat Hafs insyaallah ini mudah dipahami. Intinya seperti itu ya. Intinya ada banyak jalur dari riwayat Hafs. Nah, ini semuanya nanti dari perawi yang lain ya, selain Hafs dari imam-imam yang lain dengan perawi-perawinya. Nah, seperti ini juga pembahasannya ya. Antara satu perawi ya, misalnya ini riwayat Hafs ya, dengan jalur-jalurnya yang ada bedanya hanya sedikit-sedikit saja ya. Bedanya hanya sedikit-sedikit saja. Tapi kalau sudah dengan perawi yang lain ya, dengan imam qiraat yang lain ya tentu berbedanya cukup jauh ya, seperti itu. Nah, ini
dikumpulkan oleh Imam Ibnul Jazari, ya. Makanya di masanya Ibnul Jazari ini disebut dengan masa puncak keemasan, ya, dari ilmu qiraat, ya. Insyaallah nanti saya share ininya. Kalau yang belum dipahami silahkan ditanyakan. Tapi insyaallah kalau yang sudah paham masalah usul ini riwayat Hafs, usulnya tuh intinya yang dia menjadi ciri khas, ya, ciri khas bacaan Hafs. Misalnya tadi majreha, nah itu kan ciri khasnya. Saktah, nah, ciri khas. Nah itu biasanya jadi perbincangan di masalah torik-toriknya, jalur-jalurnya, turuknya, ya. Saktah misalnya ada ya dalam riwayat Hafs yang tidak membaca saktah, ya. Dari jalur Syatibiyah bacanya saktah begitu. Dan yang lainnya, ya. Insyaallah terlalu panjang nanti. Cukup ya insyaallah, ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ya, sambil kita tutup dulu. Jadi itu tadi, ya, permasalahan dari tarik, ya. Mungkin agak bingung, ya, nanti kita ulang lagi lah supaya tidak terlalu bingung. Tapi intinya begitulah, intinya banyak bacaan begitu. Ya, kita kan bukan mau tahu detail-detailnya, ya. Intinya banyak bacaan begitu, banyak versi bacaan. Ya, yang kita amalkan itu hanya salah satu jalur dari berbagai jalur yang ada. Ya, dari berbagai jalur yang ada kita hanya menggunakan satu jalur saja, ya. Di antara jalur Syatibiyah yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan pergi ke Madinah atau ke Mekah, Masjidil Haram misalnya, ya dia tidak pakai riwayat Hafs tapi tidak menggunakan jalur Syatibiyah, ya, karena madbun fasilnya diringkas 2 harokat. Nah, tapi masih satu perawi, ya, bedanya hanya dikit-dikit saja. Tapi kalau kita ke Maroko, nah itu bedanya jauh karena di sana menggunakan riwayat Warsh. Ya, akan kita temukan, ya, aneh begitu perbedaan dari cara bacanya, terutama yang baru pertama mendengar. Begitu insyaallah. Ya, mungkin bingung sedikit, ya, nggak apa-apa, nanti diulang lagi insyaallah. Nanti lama kelamaan minimal pernah dengar lah begitu. Oh, tahu, oh jadinya begini. Oh jadinya, oh intinya banyak, ya. Intinya banyak jalur dari atau banyak cara baca dari Al-Qur'an tersebut, ya. Apakah semuanya bersumber dari Rasulullah? Ya tentu. Semuanya bersumber dari Rasulullah SAW, ya. Semuanya bisa di cross check, ya, berdasarkan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh para ulama tadi, ya. Sanadnya sahih, mutawatir, ya. Kemudian sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kemudian juga sesuai dengan Rasul Utsmani, begitu. Ya, Allah alam bissawab. Apakah kita harus konsisten mengikuti satu cara baca Quran? Ya, kita memilih salah satunya, ya. Tidak boleh mencampur antara torik satu dengan torik yang lainnya, ya. Jalur satu dengan jalur yang lainnya. Apalagi perawi satu dengan perawi yang lainnya, ya. Walaupun tidak sampai kepada hukumnya haram seperti itu, ya. Mungkin hanya, ya, aib saja begitu bagi seorang qari misalnya. Tapi kita memilih salah satunya, walaupun ada sebagian ulama yang ya apa ya istilahnya, ya, intinya melarang lah begitu mencampur adukan, ya. Karena nanti tidak jelas jalur apa yang kita baca, ya. Kita kan mengatakan kita membaca dari riwayat Hafs, ya, jalur Syatibiyah misalnya, ya, maka kita sanadnya sampai nih kepada Rasulullah melalui jalur Syatibiyah, ya. Kemudian kita baca dengan jalur yang lain, ya. Kita baca dengan jalur yang ada di jalur lain atau yang ada di perawi-perawi lain. Nah, berarti kan sanadnya jadi acak-acakan. Ini sanad Quran yang mana? Kok ada dari bacaan Hafs, ada juga dari bacaan yang lain. Jadi campur adukan, sanadnya tidak jelas, ya, tidak lurus langsung sampai kepada Nabi SAW, begitu. Makanya sebagian ada yang melarang mencampur adukan. Tapi intinya yang penting ya jangan sampai keliru bacalah, itu saja sih sebenarnya, ya. Seperti itu, wallahu alam. Adapun kalau torik mungkin masih ini, ya, karena masih satu perawi masih tidak terlalu bermasalah, ya. Tapi kalau sudah antara perawi satu dengan perawi yang lainnya, nah ini harus berhati-hati. Walaupun sebagian ada yang bukan membolehkan, tidak mengapa sengaja tercampur begitu, ya. Tapi karena kalau antara perawi satu dengan perawi lainnya begitu tercampur begitu, nanti ada beberapa makna yang dia bisa berubah, ya, bisa berubah karena memang berbeda kaidahnya, gitu. Berbeda kaidahnya sehingga nanti maknanya bisa berubah, ya. Maksudnya adalah mau menggabungkan antara qiraat satu dengan qiraat yang lainnya, namun kemudian malah menjadi fatal atau berubah pada hal maknanya, gitu. Itu, ya, Allah alam. So, nanti kalau ada yang masih bingung nanti kita
ya kita murojaah lagi ya di pertemuan berikutnya, sambil kita, ini pertemuan terakhir ya insyaallah ya, masalah pembahasan tentang Al-Fatihah ya. Kita akan praktek Al-Fatihah pada 7 imam qiraat saja ya, tidak sampai 10, 7 saja ya, karena kurang lebih hampir sama yang ketiga yang lainnya ya. Kita akan praktekkan, kita akan bahas kaidah-kaidahnya, hanya sedikit kaidahnya kan, hanya surat Al-Fatihah. Nah, kemudian kita nanti praktekkan, kita baca apa saja perbedaan-perbedaannya, kemudian kita coba jamak, kita satukan gitu, sehingga terkumpullah surat Al-Fatihah dengan bacaan 7 imam qiraat. Insyaallah di pertemuan berikutnya ya. Allah alam. Dan insyaallah nanti saya pelajari lagi ya, supaya jelasinnya tidak bikin bingung. Kayaknya sih tadi jelasinnya bikin bingung, tapi mudah-mudahan maksudnya tercapai begitu ya. Intinya banyak bacaan begitu. Tapi nanti mungkin kalau ada yang belum paham, nanti saya pelajari lagi cara menyampaikan yang baiknya supaya lebih bisa dipahami. Seperti itu. Tapi kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan menambah wawasan kita dalam ilmu Al-Quran ya, khususnya dalam ilmu qiraat. Dan juga semakin kita mencintai ya Al-Quran, semakin tambah kecintaan kita kepada Al-Quran ya, kepada para imam yang membawa Al-Quran sampai kepada kita ya, dan juga tentu membuat kita semakin semangat dalam beribadah ya, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, pertemuan terakhir ya, insyaallah pekan depan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في رواية عند البخاري والترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه.